Oke, saya mulai. Nah, saya bahas dulu soal benar salahnya untuk mempertajam konsep kalian. Coba mulai nomor 1A ini kalau bisa agak cepat. Jika U kali V sama dengan 0, maka U tegak lurus V. Betul, salah? Yang udah hadir, cepetan aja jawab siapa aja. 1A, betul, salah? Betul. Betul. 1B, karena apa? U kali V sama dengan panjang U kali panjang V kali cos theta. Nah, kalau 0 berarti cos theta-nya 0 ya. Oke. Bisa juga panjang U atau panjang V-nya 0. Kalau panjang U atau panjang V-nya 0 berarti dia vektor 0. Kalau vektor 0 tuh tegak lurus ke semua vektor. Oke, yang kedua. U kali V sama U kali W. Maka V sama dengan W. Betul, salah? Salah. Bisa ngasih contoh, salah? Saya crop dulu beberapa buah. Coba ya, supaya saya bisa nulis. Selalu maximize dia. U kali V sama U kali W. Ambil aja U-nya. U-nya sama dengan berapa? Misalkan vektor 1,2 gitu ya. V-nya ambil aja vektor sembarang. Misalkan 3,5. Kalau kita hitung, U kali V sama dengan 1 kali 3 tambah 2 kali 5. Jadi 13 ya. 1 kali 3 tambah 2 kali 5. Sekarang saya cari W supaya hasilnya juga dikalikan 13. W-nya belum tahu. A, B gitu kan. Saya pengennya U kali W gitu ya. Sama nilainya supaya 13. Itu 1,2 kali A, B harus 13 karena ini ya pengennya ini. Tapi kita pilih W-nya jangan sama dengan V. Mau menunjukkan bahwa itu salah. Kalau salah berarti V nggak harus sama dengan W. Pilih aja berapa. Bisa sembarang pilih. Pilih aja saya ininya. Berapa ya A-nya? 7 gitu ya. Berarti 7 kali 1 ini harus, supaya dia 13 harus 3 ya. Ini kan 7 kali 1 tambah 2 kali 3, 13 kan. Nah, ini contoh di mana, mana mouse-nya hilang. U kali V sama U kali W yaitu 13 sama-sama, tapi V dengan W-nya beda. Oke, gitu ya, bisa pilih banyak W-nya, yang lain juga bisa. Artinya nggak ada hukum pencoretan, nggak berlaku. Jika AB sama dengan AC, ini matriks, sekarang ini matriks ABC-nya. Maka B sama C, ini tolong diganti B sama dengan C. Betul nggak? Gimana? Kira-kira betul atau tidak? Halo? Halo, halo? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Boleh dicoret gitu matriks? Bisa gitu? Tahu. Salah ya. Vektor aja nggak berlaku gitu. Apalagi matriks. Coba saya ambil aja matriks lah yang gampang. Meniru yang tadi 1, 2. Saya ambil ini ya. Ininya B-nya saya ambil misalkan nanti yang tadi 3, 5. Ininya 0, 0. Kalau dikalikan kan menjadi 1, 3, 2, 5, 13. Yang lainnya 0 ya. Gitu kan? Tuh, sebenarnya saya hanya niru yang vektor aja. Kemudian 1, 2, 0, 0 dikalikan yang tadi saya bikin
7, 3, 0, 0. Ini hasilnya juga 1, 13, yang lainnya 0 ya. Nah, AB sama AC hasilnya sama. AB sama AC hasilnya sama, yaitu matriks ini. Tapi B dengan C-nya nggak harus sama. Sebenarnya harusnya tadi agak kritis. Kalau vektor aja enggak, apalagi matriks. Matriks itu kan kumpulan beberapa vektor gitu. Ini salah ya. Ini salah. Ya, nebak dulu nggak apa-apa. Jadi nggak berlaku hukum pencoretan. Gitu ya. Lain nanti berlaku hukum pencoretannya kalau A-nya punya inverse. Kedua ruas kita kalikan inverse-nya jadi betul. Ini sengaja saya ambil matriks yang nggak punya inverse. Nantilah inverse belakangan. Yang D, jika A dan B matriks ukuran N kali N, maka AB sama BA. Betul nggak? Komutatif nggak matriks? Kalau vektor, betul ya, vektor ya. Hasil kali. Kalau matriks, betul nggak? Nah, kalau nggak tahu, coba-coba aja. Coba-coba ya. Coba-coba dulu dengan angka sembarang. Sebenarnya nggak gampang. Ini salah nih. Kenapa salah? Coba kita lihat. Kalau saya punya A ukurannya 2 kali 10 matriksnya. 2 baris 10 kolom. Supaya bisa dikalikan dengan B harus ukurannya 10 kali sesuatu. Saya misalkan kali 7. 10 baris 7 kolom. Kalau B kali A, berarti 10 kali 7 dikalikan matriks 2 kali 10. Kan nggak bisa. Sorry. Ini N kali. Tapi ini persegi. Oh, persegi ya? Oke. Kalau gitu harus pakai contoh. Ambil aja contoh. Coba ya, ambil contoh. Bisa nggak contoh yang ini ya? Ini kalau saya balik. Kalau saya balik AB, sekarang BA. Berarti yang ini dikali yang depannya. 30, 50, dikalikan 1200. Ini kalau ternyata beda, ya udah berarti salah. Kalau masih sama kita harus periksa lagi secara umum. 3 kali 1, udah pasti beda ya. Ini aja 3. Ini nggak usah kita hitung. Ini kan 13, ini 3. Jadi AB dengan BA berbeda. Bisa sama untuk kalau matriksnya spesial, tapi secara umum beda. Pokoknya kalau ada contoh yang menyalahkan, ya berarti ini nggak benar. Jika I adalah matriks identitas berukuran N kali N, I pangkat K sama dengan I. Betul nggak? Kalau matriks A kali matriks identitas, hasilnya apa? Bentar, volume saya kekecilan, jadi nggak dengar suaranya. Nah, A kali I tadi hasilnya apa? A juga ya. Dengan demikian kalau I kali I, ya I kan ya. Ininya diganti I, ini ganti I. Oke. Jadi I kali I sama dengan I. Berarti I pangkat K sama dengan I, betul nggak? Betul. Betul ya? Betul. Nah, betul. Jadi dikalikan I aja sebanyak K kali. Lanjut. Jika A dan B matriks ukuran N kali N, maka ini sama dengan ini. Betul nggak? Tebak aja dulu kalau nggak bisa. Salah. Tahu nggak salahnya di mana? A, kita hitung aja. Itu kan sama A tambah B
kali A tambah B gitu ya. Matriks itu perkalian punya sifat asosiatif ya, juga distributif. Jadi bisa dikalikan gini, A kali A ditambah A kali B ditambah B kali A ditambah B kali B. Nah, kita cocokkan ini A kuadrat, ini A kali A, B kuadrat, ini B kali B, AB ini sama, tapi BA, nah ini kan AB ditambah AB ya, 2AB itu. Nah, ini AB ditambah BA, BA sama AB kan bisa beda. Jadi nggak salah ya, karena ini nggak boleh dibuat jadi 2 AB nggak boleh karena nggak komutatif. Oke, lanjut lagi ya. Tadi sampai nomor itu, nomor G sekarang. Kita ambil dulu supaya saya bisa nyoret. Sampai mana sih? Sebentar. Banyak. G. Oh ya, ambil dari G semua lah. Soal benar salah ini kadang-kadang agak susah. Nah, kecilin dikit lagi ya supaya kelihatan. Jika A dan B matriks ukuran N kali N, maka ini sama dengan ini. Kita hitung lagi aja. Yang ruas kanan kita hitung ya. A tambah B kalikan A kurang B. Hasilnya A kuadrat dikurang AB ditambah BA. Salah saya kan nulis ya. Oh ya betul. Minus B kali B. Nah, ini dan ini bisa beda. Jadi hasilnya belum tentu sama dengan ini gitu ya. Ini kalau di sini ini sama, benar baru A kuadrat min B kuadrat hasilnya. Tapi AB dan BA kan bisa beda. Jadi ini salah ya. Sebarang matriks persegi dapat diberikan beberapa OBE sehingga menjadi matriks identitas. Betul nggak? Nah, ini sebenarnya salah, tapi konsepnya nanti di belakang waktu kita ngitung inverse belum sampai bahannya. Itu nggak bisa, ya, nggak betul, salah. Kalau matriksnya punya inverse betul, kalau nggak punya inverse salah. Ya, nanti ini tolong saya diingatkan lagi penjelasannya. Jadi kalau A punya inverse, dengan serangkaian OBE kita bisa kalikan OBE beberapa kali, ini menjadi matriks identitas. Nah, nanti hasil perkalian dari operasi OBE-nya itu adalah nanti inverse. Nanti aja inverse di belakang lah ya. Tunda dulu itu. Jika D ini, maka D pangkat K ini. Betul tidak? Jadi kalau ada matriks diagonal, dipangkatkan K akan menjadi ini. Kita coba hitung aja ya. Hitung aja. A00, 0B0, 00C, saya kalikan 2 dulu supaya lihat polanya. 0B0, 00C. Kalau dikalikan menjadi A kali A kuadrat, ini 0 ya. A kuadrat kan ya. Baris 1 kali kolom 2. Hasilnya 0 juga ya. Baris 1 kali kolom 3 hasilnya 0. Baris 2 kali kolom 1 hasilnya 0. Baris 2 kali kolom 2 hasilnya B kuadrat.
Baris 2 kali kolom 3 hasilnya 0 ya. Baris 3 kali kolom 1 hasilnya 0. Baris 3 kali kolom 2 0 juga. Baris 3 kali kolom 3. Nah, begitu ya. Oke. Dengan demikian kalau diagonal kali diagonal tinggal apa? Ininya aja diagonalnya dikalikan kayak bilangan. Yang lainnya tetap 0. Kalau dikalikan matriks ini yang sama lagi, nanti muncul A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3, dan seterusnya. Jadi ini betul ya. Ini akan kita pakai nanti di belakang. Bahwa kalau matriks diagonal dipangkatkan K, tinggal diagonalnya aja dipangkatkan K. Oke. Jika SPL dengan N persamaan dan N variabel memiliki solusi, maka solusinya tunggal. Ini salah ya. Udah di kuliah udah ditunjukkan. Matriks SPL 2 kali 2, solusinya bisa tunggal, bisa tidak ada, bisa banyak gitu ya. Salah. Jadi kalau dia punya solusi, bisa tunggal, bisa banyak. Meskipun punya solusi ya. Oke, lanjut. Kalau nggak paham nanya ya, saya dipotong. Ini yang hadir, oh nggak jadi kuis, udah 44. 2 masih tidur. Moga-moga dari 44 ini, jangan sebagian tidur ya, cuma login tidur lagi gitu. Cek dulu Pipit, ada nggak Pit? Udah siang di sana Pit. Jam 9 lebih. Hadir, Pak. Gimana hari di sana di Maluku, panas nggak? Atau berawan? Panas, Pak. Pindah Bandung aja nanti semester depan. Maria Widi. Hadir nggak? Hadir, Pak. Hadir. Panggil lagi. Ini banyaknya namanya cewek yang kelihatan. Dimas Lutfi. Hadir, Pak. Hadir. Kelihatan masih ngantuk. Hambali. Iski Ainun Hambali. Hadir, Pak. Kamu kok nggak ada NIP? Itu yang NIM-nya ya? Di namanya. Mirna Arya. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mirna itu nama yang dulu diracun ya sama temennya pakai kopi. Hati-hati kamu loh. Kalau pilih teman hati-hati, nanti kamu bahaya juga. Bisa terulang. Oke. Nah, lanjut kalau begitu. Coba langsung dulu. Jika A dan B memiliki ukuran yang sama, maka A tambah B pangkat apa ini? Pangkat T sama dengan atau panjang sekali tergantung T-nya. Bukan transpos. Oh, transpos, bukan pangkat ya. Oh, transpos. Udah pernah di SMA tuh apa hasilnya? Nah, kalau bingung kita lihat aja secara umum ya. Kita lihat. Ya saya lupa. Kalau transpos biasanya T-nya huruf besar. Huruf kecil. Jadi gimana pangkat T? Aduh, bingung saya. Oke. Ini, jika A dan B. Kalau belum tahu, kita coba aja A-nya. Ambil A sembarang ya. Ukuran sama. Ukurannya ambil aja berapa ya? 2 kali 3 itu.
1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian ini ukurannya yang B, ini yang A, yang B. Saya lanjut aja 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita lihat dari pola ini aja cukup. Coba kita lihat. A tambah B, A ditambah B itu sama dengan, males ngitung gitu. 8, 10, 12, 14, 16, berapa? 18 gitu ya, kalau nggak salah ngitung. A tambah B transpos sama dengan transpos baris jadi kolom ya. Baris 1 jadi kolom 1. 14, 16, 18. Kira-kira sama enggak dengan A transpos tambah B transpos? Harusnya sama karena ini soal isian ya. Bukan suruh benar salah atau milih. Coba kita lihat sekarang. Kalau A transpos ditambah B transpos. Berarti A transposnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. A transpos ditambah B transpos itu 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama aja ya di jumlah ya. Kalau dihitung ini sama dengan ini. Sama dia hasil jumlahnya. Jadi ini sama dengan A transpos ditambah B transpos. Nah, yang ini kalian tunjukkan sendiri hasilnya. Hati-hati, kalau nggak salah ini menjadi B transpos kali A transpos. Saya ragu. Kalian cek, ambil matriks aja, misalkan 3 kali 3 gitu ya. 3 kali 3, cobakan. Gitu. Ini periksa sendiri ya. Periksa. Ya, ambil 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3, hitung ruas kanan, hitung ruas kiri, sama enggak? Seingat saya itu rumusnya. Nggak terlalu penting nih. Jika A berukuran M kali N, maka SPL AX sama B memiliki sebanyak, persamaannya sebanyak berapa? Ini kan berarti barisnya ada M, A11 sampai AM1, kolomnya sebanyak N, A1, N, A, M, N. Kemudian ada ruas kanannya B1 sampai B, ya B gitu. Ini berarti persamaannya ada sebanyak M ya, betul? M persamaan, variabelnya X-nya sebanyak N. Ini kan yang di sini untuk X1 tambah sekian X2, tambah sekian X3, tambah sekian kali XN. Ya, ini M. Begitu. Oke, isian beres, kita lanjut lagi. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam saja. Diberikan sistem persamaan beda, oh ya, yang matriks Slexley itu namanya persamaan beda juga ya, untuk sistem. Kalau dulu semester 1 di depan kan ada persamaan beda juga. NT plus 1 sama dengan sekian NT gitu. Nah ini NT-nya vektor karena kelompok umur, jadi persamaan beda juga yang matriks Leslie itu. Jika N10 sekian, maka N9. Nah, kalau udah berupa pilihan, kita coba aja. Kita cobanya apa? Kan N10 itu sama dengan matriks, yang saya sebut A ini, matriks kali N9 kan? Ketimbang dihitung-hitung harus pakai nanti SPL, kalau udah pilihan ganda mah dicobakan aja. A kali N9 supaya jadi ini. Coba kita cobakan yang ini. Ini kali matriks. Baris 1 aja yang kita hitung dulu. 0,3 kali 6. 0,3 kali 6
ditambah 0,4 kali 1 ditambah 0,5 kali 20. Betul nggak jadi 12? Enggak ya? 1,8. Enggak. Enggak. Saya coba yang lain. Yang kedua. Ininya 6, 0, 20,4. Ini 1,8. 1,8 ini setengah dari 10,2. 12. Ini calon ya, calon. Tapi kita periksa lagi baris 2 sama baris 3-nya. Tapi kalau enggak, periksa yang lain juga. Saya mau periksa yang lain aja. Baris 1 aja dulu. Yang ketiga. Yang ketiga ininya 6. Yang ini ya. 1, 20,4 dikalikan 6, 1,8, 0,4 dijumlahkan ini 20,4 kali 5 setengah, sorry ini bukan 5, setengah 10,2. Dijumlahkan nggak bulat, ini bukan karena ininya batal, yang ini 6, 0, 20. 6 kali 3 1,8, 0,4 ini 0 hilang, setengah ini 10. Dijumlahkan nggak jadi 12 tuh. Ini semua yang ini, yang I, 3I, 4I, semua kalau dikalikan baris satunya aja udah salah. Berarti haruslah yang ini. Kalau mau lebih korek, kalau isian gimana? Nah, kalau isian, kita ya seandainya ini soalnya isian, kalian harus pakai eliminasi Gauss. Karena apa? Kita punyanya berarti ini, misalkan N9-nya saya sebut sebagai ABC, itu N9-nya dikalikan, kan nanti muncul 0,3A ditambah 0,4A, B ditambah 0,5C harus jadi 12. 0,5A baris 2 yang dikalikan sekarang dari matriksnya 0,3B ditambah 0 kali C, nggak ada C-nya, harus jadi 3. Itu ini. Satu lagi sama dengan berapa? Ini SPL. Jadi kalau isian ya harus diselesaikan ini. Kalau ini ada pilihannya, saya cek aja dikalikan. Harus jadi ini. Begitu ya. Paham nggak? Pipit, paham nggak, Pip? Pipit. Paham, Pak. Oke. Tentukan matriks yang berkaitan dengan diagram matriks berikut. Gampang lah ya. Diagram matriks atau diagram Leslie. Ini diberikan, tentukan matriksnya. Kita kasih nomor gini ya. Ini 1. Bisa dikasih nomor dalam kurung. 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, berarti ini ada 4 kelompok umur ya. Combroknya juga ada 4. Kita bikin saja matriks 4 kali 4. Ingat, ini dari kelompok 1 langsung menuju 4. Berarti diisinya di 4,1 ya. Ini dari 1 ke 4. Itu nilainya 4. Tulisnya di 4,1. Yang ini, mana ini? Dari 4 ke 1. Jadi di matriks posisinya 1,4. Dibalik ya. 1,4 itu di sini ya. Lainnya 1. Yang B ke C 3. Dari kelompok 2 ke kelompok 3. Jadi 3,2. Baris 3, kolom 2. 3. Yang ini 23, baris 2, kolom 3.
Berapa itu? 2. Udah nggak ada angka lagi, yang lainnya berarti 0. 0. Garis 2 dulu. Sorry. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Gitu ya. Oke. Yang B sendiri kalian. Lagi, nomor 5. Tentukan diagram matriks yang berkaitan sebaliknya dari matriks jadi diagram. Ini juga mudah. Kalau yang A ini 2 sebentar. Kok keluar ininya? Ini 2 kali 2 berarti ada 2 kelompok umur. Bikin aja kelompok 1 atau muda, ya nggak tahu lah namanya, atau ini kelompok tua, kelompok 2. Ini bukan 10 ya, 1 dikurung. Ini 1, 1, nilainya 1. Dari 1 ke 1. Nilainya 1. Dari yang ini 1, 2. Jadi dari 2 ke 1. Sana 6. Ini A 21. Jadi dari 1 ke 2. Sana. Sebanyak 5. Ini 0. Ya 0 nggak usah. Ya gitu aja. Oke. Dimas, paham nggak? Dimas Lutfi? Paham, Pak. Paham. Jangan lupa nanti kalau udah di farmasi tingkat 4 mulai bikin itu ya, obat balik muda. Wah, kalian tingkat 4 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Ya, moga-moga bisa bikin obat balik muda. Mau saya. Tapi sampai balik mudanya umur 25 lah gitu. Jangan terlalu muda. Oke. Misalkan matriks yang menyatakan sistem persamaan beda mengandung sebuah baris nol. Apa artinya? Macam-macam nih artinya. Coba kita lihat. Mana wordnya? Kontrol A. Kalau matriks Leslie-nya, matriks pertumbuhan atau juga ya, matriks model, ada baris yang memuat 0. Misalkan aja 7, 8, 1, 3 kali 3 aja ya, 3 kelompok umur. Ada yang 0 semua gitu. Apa artinya? Macam-macam. Kalau ada yang 0 semua, itu nanti dia nggak punya inverse. Atau kalau dihitung populasi masa lampaunya nggak tunggal. Jadi misalkan saat ini populasinya terdapat ya 125,34. Berapa populasi masa lampau? Nggak tunggal jawabannya. Nanti setelah inverse kita tahunya. Yang bisa kelihatan sekarang langsung gini, kalau periode sekarang ya, periode saat ini ada sebanyak A, B, C, periode berikutnya kan kita kalikan. Nah, nanti yang baris 2 kalau dikalikan kan, ini kalau dikalikan ada angkanya, nggak saya hitung. Tapi yang baris 2 kan nanti, jadi 3. Yang baris 1, 7. Ya, hitung aja lah. 7A tambah 8B tambah C. Baris 2, 0. Ini A ditambah 2B tambah 6C. Nah, maka populasi yang kelompok ini akan selalu 0. Periode berikutnya kalau dikalikan lagi, akan 0 lagi yang kelompok kedua. Jadi nggak ada kelompok keduanya. Nah, kalau kita bagi 3 kategori umur, berarti mustahil. Karena kategori yang umur kedua ini, katakan ini anak-anak, remaja, dewasa, yang remaja nggak ada itu. Nggak mungkin gitu ya, tiba-tiba yang anak-anak loncat jadi dewasa. Kalau dibagi 3 kelompok umur. Jadi nanti kelompok umur di mana baris terletak, ini baris kedua,
kelompok umur kedua populasinya tidak ada, musnah gitu ya. Meskipun awalnya ada, setelah satu periode aja musnah dia. Periode berikutnya lagi kalau dikalikan lagi lebih lagi, 0 lagi. Oke. Saya nggak tahu arah soal itu mau kemana, jadi memang saya highlight pada nggak jelas. Yang penting paham ya menghitungnya. Aduh, bahasa Inggris. Dan bahasa apa ini lagi? Kita baca pelan-pelan nomor 7. Dinophilus gyrosifliatus. Ampun, saya itu dulu menghindari dari SMA masuk biologi. Tapi anak saya yang paling gede suka sekali biologi. Kemudian saya tuh menghindari yang berbau seni. Selalu jelek nilainya. Yang ketiga masuk seni rupa. Mungkin itu terpendam gennya. Dinophilus gyrosifliatus. Aduh, ini baca sendiri lah ya. Is a small species that lives. Kalau saya bacain kalian nanti bahasa Inggris saya butut malah nggak nangkep. Saya akan interpretasikan aja ya. Oke, ini mah ketebak. Yang wanita sebenarnya memang kalau urusan dinamika atau perkembangan populasi yang diamati hanya yang betina ya. Yang betina itu menghasilkan 30 telur dalam 6 minggu pertama. Jadi dari lahir sampai umur 6 minggu secara total itu tiap individunya menghasilkan 30 telur. Kemudian kalau dia masih hidup sampai periode berikutnya, berarti periodenya ini 6 minggu nih. 6 minggu, kemudian ya per 6 minggu. Jika dia hidup untuk 6 minggu pertama, maka di 6 minggu berikutnya menghasilkan 15 telur. Gitu ya. Jadi si apa ini, binatang api ini nih, 6 minggu pertama menghasilkan 30 telur, kemudian ada kemungkinan dia mati, ada kemungkinan dia masih hidup. Kalau masih hidup, 6 minggu berikutnya menghasilkan 15 telur ya. Approximately 80% of the nah, kemudian yang muda ini 80% akan menjadi hidup di 6 minggu berikutnya. Jadi kalau lahir sampai 6 minggu pertama menghasilkan 30 telur, terus dia 6 minggu berikutnya hanya 80% yang hidup. Dan setelah 6 minggu, di atas 6 minggu yang kedua semuanya mati. Asumsikan setengah telurnya cewek. Nah, kita hanya ngitung nanti yang betina aja ya. Jadi dari 30 telur, nanti yang menghasilkan anak hanya 15. Karena ini. Karena yang betinanya cuma setengah dari telur yang ada. Dan lahirnya bareng-bareng. Plek. Ngetes. Ignore the male population, ya ini selalu model tuh yang cowok diabaikan karena nggak bisa berkembang biak gitu. And make two group, dibuat grup yang di bawah 6 minggu dan yang di atas 6 minggu. Baik, saya crop ini ya, perlu nulis agak banyak kayaknya. Aduh, bentar, salah, pertanyaannya nggak ke bawah. Panjang sekali. Saya kecilin dulu itu supaya bisa di crop dengan pertanyaannya. Oke, ini ya. Bawa ke Word. Kecilin, moga-moga kebaca sama mata kalian. Oke, dari cerita ini kita lihat
Ini dulu, saya berangkat dari sini dulu. Ada 2 grup. Grupnya grup 1, jangan habisin tempat, agak atas. Grup 1 itu yang katakan umurnya sampai 6 minggu, saya namakan muda aja gitu ya. Ini yang kelompok 2 yang umurnya sampai maksimum 2 kali 6 minggu. Tua gitu ya. Ya yang penting mah kelompok 1, kelompok 2. Kita lihat gini. Yang muda menghasilkan 30 telur dalam 6 minggu, periodenya per 6 minggu. Menghasilkan 30 telur, berarti ini yang muda nih. Menghasilkan 30 telur, nggak mungkin ke sana ya. Nggak mungkin 30. Yang muda masa jadi dewasa 30 telur. Kalau yang muda bertelur, ya jadi anak nanti gitu. Setelah 6 minggu berikutnya. Saya nggak nulis 30, tapi 15. Karena separuh cowok, separuh cewek. Gitu. Kemudian apalagi? Kalau dia hidup ini, maka 6 minggu berikutnya dia berada di kelompok ini kan. Umurnya di kelompok yang 6 minggu sampai 12 minggu, udah tua. Nah, yang kelompok ini menghasilkan 15 telur. Kalau menghasilkan 15 telur, lahir jadi muda kan ke sana. Sebanyak enggak 15, 7,5. Gitu. Kemudian 80% yang betina hidup dalam 6 minggu pertama. Jadi nggak mati. Gitu ya. Jadi yang ini kalau hidup 6 minggu pertama itu hanya 80% dan menjadi tua ya. Ini 0,8. Yang tua yang umurnya ini nanti jatuhnya di antara 6 minggu sampai 12 minggu. Nah, itu minggu ke periode berikutnya lagi dia ini udah nggak ada yang hidup sana, yang lewat apa, berarti lewat umurnya lewat 2 kali 6 minggu, lewat 12 minggu, dia nggak menjadi lebih tua lagi karena 0 musnah. Ya udah, 0 nggak usah digambar. Udah begitu saja. Jadi yang susah menginterpretasikan ininya. Udah ini digambar. Draw and label. Label itu ini nih, yang dimaksud melabel Leslie ini. Saya sebut aja M itu yang berumur 0 sampai 6 minggu. Tua itu yang berumur 6 sampai 12 minggu. Gitu ya. 7 lah. Lebih dari 6 itu 7 gitu. Discrete. Yang lebih dari ini nggak ada karena musnah. Oke, gimana? Mungkin saya salah interpretasi, tolong. Silahkan, tadi yang nanya siapa? Astrid, kenapa? Kamu nanya tadi nggak? Kalau nggak paham, tanya ya. Saya juga kalau kalimat-kalimat mungkin aja ada salah interpretasi itu. Halo Pak. Ya? Suara saya udah masuk belum Pak? Apa? Suara saya udah masuk belum Pak? Apa kamu? Suara masuk? Suara saya Masuk, jelas. itu Pak mau tanya. Dari yang T ke M itu 7,5 tuh karena dia setengah betina sama setengah cowok ya Pak? Iya. Gitu ya Pak? Iya. Oh, ya, Pak. Ini juga 15 karena ini setengah cowok, setengah cewek. Gitu. Ini nih, assume half of the eggs are female. Gitu. Setengahnya yang cewek. Dan untuk mensimplificity, membuat simpel gitu, assume that all eggs are hatched at once. Semua telurnya menetas barengan gitu supaya umurnya jangan ada yang beda 3 jam, beda sehari gitu. Jadi kelompok umurnya persis ya. Jadi netasnya juga barengan. Kalau barengan mungkin kalau netas malam-malam ada suaranya keras, beletak gitu, langsung
ratusan telur. Oke, ini udah ya. Find the Leslie matrix. Leslie, ya tinggal dibentuk aja matriksnya, matriks Leslie-nya. Ini 0,8 tuh dari 1 ke 2, jadi di 2,1 ya di matriksnya. 0,8. 15 dari 1 ke 1, jadi 1,1. Ini dari 2 ke 1, jadi nempelnya di A12. Ini nggak ada 0. Udah, itu matriksnya. 20 hatchling itu pokoknya yang muda lah, yang anak-anak. Are introduced into an area. Estimate the population of the two groups after 6 weeks. Nah, 20 hatchling. Awalnya berarti ada 20 yang anak-anak. Jadi kalau saya menamakan populasinya N gitu ya, NT itu sama dengan, saya sebut ada NT yang, atau populasi awal, namakan aja N0 sama dengan, langsung angka, kalau pakai notasi susah, masukkan 20 yang muda. Yang tua nggak ada, awalnya segini. Setelah 6 minggu, berapa populasinya? 6 minggu bukan 6 kali ya, berarti 1 periode. Jadi setelah 6 minggu, menjadi N1 sama dengan AN0. Karena periodenya per 6 minggu. 15, 7,5, 0,80, tinggal dikalikan aja kali 20, 0. Kalian hitung sendiri berapa ya. Setelah 2 minggu, ya berarti ngitung N2 ya. N2 sama A kali N1. N1-nya dihitung dulu ini. Berapa, masukkan ke yang bawah. Oke. Pipit, paham Pip? Pipit. Pak, maaf. Ya. Tadi saya ini reconnect yang N sama dengan 20 sama 0 tuh dari mana, Pak? 20 hatchling, 20 yang anak-anak, dimasukkan ke dalam apa ini, kolam atau apa, inilah tempat. Ini ya, ke pelabuhan itu, apa, pantai. Ini, awalnya belum ada makhluknya. Mulai nih 20 dimasukkan yang muda. Yang tua belum ada. Jadi pada saat awal pengamatan, saya ngebibit 20 ekor yang muda dan nggak ada yang tua. Gitu. Nah, setelah 1 periode, ini setelah 6 minggu, berapa populasi masing-masing yang muda dan tua? Tinggal matriks kali populasi di periode sekarang. Sama dengan jumlah populasi di periode berikutnya. Gitu. Kemudian setelah 12 minggu, berarti setelah 2 periode. Ya berarti periode kedua. Periode kedua, komposisi populasinya tinggal matriks kali jumlah populasi setelah 1 periode ini, N1. Begitu. Pipit, paham? Masih bingung? Paham, Pak. Nah. Bapak. Ya? Mohon maaf, sebenarnya saya masih bingung yang 0,8 itu. Nggak boleh dijadiin 24 ya, Pak? Yang 0,8 ini? Ya kan itu 80%. Ya. Ini kita gini, lihat. Lebih lanjut, kira-kira 80% dari yang muda itu bertahan hidup dalam 6 minggu pertama dari sini. Ini yang umurnya hanya 0 sampai 6, 80% bertahan hidup. Kalau bertahan hidup, di periode berikutnya kan dia menjadi yang tua, betul? Umurnya lebih dari 6 minggu. Nah, itu sebanyak 0,8. Jadi, yang muda, yang umurnya antara 0 sampai 6 minggu, di periode berikutnya menjadi tua itu hanya 80%.
sisanya mati. Ini yang bertahan hidup. Gitu. Kemudian berarti nggak boleh dijadiin kayak kenapa? 24 gitu. Kenapa? Nggak boleh dijadiin 24 gitu. 80%-nya 30, 24. Enggak. Ini mah yang 30 mah beda lagi. Ini teh gini ceritanya. Ini ada yang muda, saya gambar di atas supaya saya bisa nulis. Yang muda nggak tahu jumlahnya ada banyak ini. Bukan 30. Setiap individu menghasilkan 30 telur. Individu yang ini menghasilkan 30 telur. Individu ini bisa 30 telur. Setiap individu menghasilkan 30 telur. Tapi si induknya ini kalau sudah satu periode kan umurnya pindah ke kanan kan. Nah, yang ini hanya 80% yang hidup. 20% mati si induk-induknya. Gitu. Jadi ke sini paham ya? Jadi yang 0,8 tuh 0,8 kali jumlah indukan yang ada di sini. Itu menjadi tua. Sedangkan yang muda-muda baru itu hasil dari telur tadi. Telur si indukan. Gitu. Oke, kalau sudah paham. Pak, maaf, aku mau nanya. Ya. Yang 7,5 itu dari mana ya, Pak? Nah, setelah satu periode, ini yang muda, setelah satu periode kan masuk sini. Umurnya antara 7 minggu sampai 12 minggu. Nah, yang di periode 2 mana tadi? Nah, jika ini situ yang di sini ya, bertahan hidup sampai 6 minggu, dia pindah ke sini, maka nanti yang di sini, yang udah tua, bisa menghasilkan 15 telur. Nih, yang ada di sini, tiap individu menghasilkan 15 telur. Kalau 15 telur kan menetas menjadi muda, betul? Jadi panahnya ke sana. Ada berapa? Ada 15 telur. Yang jadi betina hanya 7,5 setengahnya. Ini. Tiap telur hanya setengahnya yang betina. Begitu. Ya. Jadi kalau saya amati satu individu aja, pakai warna merah, ini si individu ini, dia umurnya antara 0 sampai 6 minggu. Menghasilkan 30 telur. Nanti tentunya masuk ke muda ya, kalau udah menetas, kalau udah satu periode. Setelah jalan satu periode, 30 telur dia hasilkan, dan dia kalau nggak mati, bertahan ke sini. Jadi tua. Saat jadi tua ini, dia menghasilkan lagi 15 telur. Panahnya kemana? Ya ke sini kan 15 telur jadi muda. Telur-telurnya menetas. Dia sendiri setelah 2 periode, di sini terus mati dia. Gitu. Itu untuk setiap individunya. Keseluruhannya kita gambarkan gini. Jadi ini, bukan 15. Ini jadinya 7,5, karena yang hitungnya yang betinanya aja. Yang ini 15 gitu ya. Gitu. Setiap individunya. Oke, terima kasih Pak. Gitu. Ya, yang gininya harus dipahami. Nanti ujian dibikin yang lebih susah kata-katanya. Oke. Nah, yang ini mah ada ceritanya tapi jadi gampang karena ininya udah dikasih. Tapi kalian nanti waktu belajar coba dipahami kalimat-kalimatnya dan cocok nggak dengan ini gitu ya. Kalau ngerjakan sih di ujian kan tinggal lihat ininya langsung bentuk matriks sudah gampang. Tapi supaya kalau di ujian nanti dikasih kata-kata gini belum tentu dikasih gambarnya. Harus bisa. Oke, itu sama aja yang nomor berikutnya. Saya lewat. Nomor 9. Tulis dalam matriks lengkap lalu selesaikan dengan eliminasi Gauss. Saya mau bahas yang ini ya. Crop dulu. Pokoknya saat kuliah tuh harus sekitar 80-90% kalian pahami.
Jangan, nanti aja lihat videonya lagi juga bisa. Nggak akan mantep. Mendingan sekarang kalau nggak bisa tanya. Nanti mau nanya susah gitu ya. Udah kelewat mah. Oke, ini saya perkecil aja ya. Supaya saya gambar matriksnya punya tempat cukup luas. Jadi ini 1, 2, 5 ya. Kemudian 1, 1, 1, min 10, 2, 3, 4, 2. Kalau pakai Maple mas sebaris ini langsung keluar solusinya. Tapi harus paham mengoperasiin matriks di Maple. Loh, keluar solusinya. Berapa X, Y, Z. Oke. Kita tahap pertama mau menolkan yang ini ya. Dan yang ini. Berarti saya lakukan untuk menolkan yang A21. Berarti ingat, baris 2 dikombinasi dengan baris 1 ya. Gitu ya. Menimpa titik 2 sama dengan baris 1. Salah. Baris 2. Kemudian untuk menolkan yang ini, saya baris 3 dikurangi 2 baris 1. Selalu kombinasinya dengan baris 1. Nimpa baris 3. Ini pakai panah gitu juga boleh. Ya. Nah, hasilnya kita lihat apa? Baris 1 nggak dirubah. Baris 2 dikurangi baris 1. Tiap kolom ini kurangi ini. Ini kurangi ini. Ini kurangi ini. Jadi 0, 0, 1 kurangi 2, min 1, min 10 kurangi 5, min 15. Itu baris 3. 0, ya. Ini dikurangi 2 kali ini. Ini dikurangi 2 kali ini. 3 dikurangi 2 kali 1, tinggal 1. 4 dikurangi 2 kali 2. Berapa? 4, 0 ya. 2 dikurangi 2 kali 5. Min 8 gitu ya. Kalau saya nggak salah ngitung. Nah, saya pengennya jadi segitiga atas matriksnya. Ini udah 0, 0. Ini mau saya nolkan. Tapi nggak bisa dikombinasi dengan 0 dengan yang diagonal. Ini tukar baris dulu. Kalau diagonalnya 0, tukar baris. Saya tukar baris 2. Kalau tukar gini simbolnya baris 3 ya. Itu menjadi 1, 1, 2, 5. Baris 3-nya jadi baris 2. Baris 2 jadi baris 3. Min 15. Udah segitiga atas ya, beruntung pisan ya. Udah segitiga atas kan? Nah, langsung dari sini. X3 sama dengan min 15 dibagi min 1, 15. Ini enak lagi 0, untuk yang baris 2-nya ininya 0. Jadi langsung X2. X2 sama dengan min 8 dibagi 1, 8. Masukkan ke baris 1, X1 sama dengan 5 dikurangi ini 1 kali, ini pindah ruas 1 kali X2 ya. Dikurangi lagi 2 kali X3 dibagi 1. Ini 1 itu pembagiannya. Kemana? Hilang. Scrolling. Nah, tinggal dihitung aja berapa. Itu saja ya, mudah. Pokoknya mengarahnya ke segitiga atas. Oke, ini sendiri saja, mudah juga. Ini coba kita bahas. Ini juga gambarnya udah diberikan. Tumbuhan kadang, ini PR lewat. Hampir aja dibahas. Mana yang biru? Tinggal 1 lagi yang biru. Asik.
Ada lagi nggak yang biru? Ah, udah habis tuh. Perhatikan model populasi berukuran NT yang terbagi dalam dua kelompok umur ini. Kesetimbangan nggak dibahas di bukunya, tapi dimunculkan teorinya di sini ya. Kalau kemarin ini ada titik kesetimbangan, itu persamaan diferensial kan? DN/dt sama dengan apa gitu kan? DN/dt-nya bisa yang vektor, bisa yang tunggal aja. Kalau yang di persamaan diferensial, DN/dt sama dengan sesuatu, titik kesetimbangan itu adalah yang DN/dt-nya 0. Kalau ini nggak ada turunan, ini persamaan beda. Coba kita lihat. Apa definisi kesetimbangannya? Perhatian mana ini? Kesetimbangan atau equilibrium adalah vektor tidak akan berubah, yaitu ini. Periode berikutnya, jumlah populasi di periode berikutnya, sama dengan periode sebelumnya. Jadi kesetimbangan tuh udah nggak berubah lagi terhadap waktu. Kalau persamaan diferensial kemarin DN/dt sama 0. Artinya apa? N-nya nggak berubah lagi. Nah, di persamaan beda, analog. Nilai N-nya, periode berikutnya, jumlah populasi di periode berikutnya, sama dengan perubahan jumlah populasi di periode sebelumnya. Jadi NT kali ini hasilnya tetap NT nanti gitu. Nilai NT plus satunya sama dengan NT. Itu equilibrium. Jadi terhadap periode atau waktu jumlah populasinya konstan, nggak berubah lagi. Itu dinamakan equilibrium. Misalkan N adalah vektor equilibrium entopi. Maka vektor entopi memenuhi persamaan ini ya. Entopi dikalikan matriks Leslie, ya hasilnya tetap entopi, udah nggak berubah jumlahnya. Tentukan semua vektor equilibrium N jika diketahui B-nya tidak 0. Oke, saya salin dulu ini ya. Ininya aja. Salah. Nah, kita soalnya harus ngitung. Nah, pertanyaannya, balik dulu. Tentukan semua vektor equilibrium entopi jika diketahui B tidak 0. Ya, berapa entopinya? Ingat, equilibrium artinya apa? Entopi sama dengan, ini kalau saya namakan matriksnya A, itu harus sama dengan entopi. Gitu ya. A kali populasi periode sekarang, hasilnya periode berikutnya, dan nggak berubah nilainya kalau kesetimbangan. Sebutlah entopinya, saya belum tahu, sebagai entopinya kan dua komponen, yang muda dan yang tua gitu ya. Tua. Susah pakai apa, P dan Q gitu ya nilainya. Jadi saya harus menyelesaikan persamaan PQ sama dengan A kali PQ. A-nya tulis B2 setengah 0. Ininya PQ juga. PQ dikalikan matriks, hasilnya PQ juga karena udah setimbang, nggak berubah. Ya, kita hitung saja. PQ kalikan ruas kanan, apa itu? BP ditambah 2Q. Kita nyari P dan Q-nya ya, ini dicari berapa P dan Q-nya. Supaya memenuhi ini. Yang mana satu lagi? Jadi pusing. Setengah P ditambah, ini 0 ya? Ya, tambah 0. Ya udah gitu. Nah, dari sini saya punya persamaan P sama dengan BP ditambah 2Q. Sekarang nggak mau ditulisin dan scrolling. Kemudian Q sama dengan setengah P. Kita cari P dan Q-nya berapa.
Nah, ini key-nya saya substitusikan ke persamaan ke pertama. Ini menjadi P sama dengan BP ditambah 2 kali key-nya setengah P. Lucu. P-nya habis ya. 0 sama dengan BP. Gitu kan? Ya, ini kan P, ini P habis. Berarti P-nya berapa? P sama dengan berapa? Yang memenuhi ini. B-nya nggak 0 katanya di soal, B-nya nggak 0. B-nya nggak 0. P-nya berapa? Harus 0 ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan A, tentukan sebuah vektor equilibrium N jika diketahui B-nya nggak 0. Karena B tidak sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 0. Kalau P-nya sama dengan 0, Q-nya juga 0 ya. Jadi Q yang sama dengan setengah P, 0. Jadi nilai equilibriumnya adalah ini sama dengan 0, 0. Itu untuk B yang tidak sama 0. Jawaban yang A. Ini adalah nilai equilibriumnya. Jangan pusing dengan hitungannya. Yang penting intinya dulu. Equilibrium itu periode berikutnya sama dengan periode sebelumnya. Periode berikutnya adalah A kali periode sebelumnya. Gitu ya. Tinggal masukkannya kali. Ingat B-nya konstanta. PQ-nya dicari. PQ dicari. Titik equilibriumnya. B-nya sih hanya konstanta. Jadi kita harus menyelesaikan sampai akhir berapa P dan Q-nya. Oke. Kalau B-nya 0. Yang B ini. Pertanyaan B. Tentukan semua vektor equilibrium jika diketahui B-nya 0. Nah, coba kita lihat. Ini kan hitungannya masih sama. Sekarang kalau B-nya sama dengan 0. Maka ini P-nya boleh sembarang titik berapapun kan? Ya, P boleh sebarang. Sebut aja P-nya sama dengan T. T-nya bilangan real. Q-nya berapa? Q tadi setengah P. Saya tulis lagi di sini. Q sama dengan setengah P dengan setengah T. Jangan demikian, nilai equilibriumnya sama dengan P-nya P, Q-nya setengah T. T-nya bilangan real. Tak hingga buah banyaknya titik equilibriumnya ya. Titik equilibriumnya sebanyak bilangan real nih kan. Begitu. Paham nggak? Pipit. Paham nggak, Pip? Pipit. Paham, Pak. Kamu harus lulus ya saat ini. Jangan sampai mengulang lagi. Gitu. Iya, Pak. Nah. Oke. Begitu. Siapa yang belum paham tolong nanya. Ingat-ingat equilibrium itu ya, definisinya di persamaan beda. N berikutnya sama dengan N sebelumnya. N berikutnya itu matriks kali populasi sebelumnya. Jadi ini intinya. Oke, saya rasa habis. Sisanya buat kalian PR latihan. Dari saya selesai. Masih ada pertanyaan, silahkan. Kalau masih ada pertanyaan. Pak, kalau tanya soal kuis kemarin boleh gak, Pak? Soal kuis, saya aja belum ngeliat, belum diperbaiki. Tapi sok coba yang mana? Saya nggak ingat. Kecuali kalian post soalnya ke saya. Yang isian terstruktur, Pak, bingung. Nanti itu waktu meriksa soal saya nggak lihat itu buatan Pak Oki. Saya bilang tanggung jawab Pak Oki kalau ada salah.
Oh, itu nanti ya, nanti. Saya waktu bikin soal aja nggak ngelihat soal itu, percaya aja sama Pak Oki. Dan saya udah tulis di grup dosennya, saya percayalah Pak Oki itu. Ini kerekam lagi,